Shalom keluargaku, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing. Senang sekali dapat menyapa saudara di pertengahan minggu ini. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik. Mari kita lihat Alkitab kita sama-sama dari Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini adalah cerita ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban di hadapannya. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, kalau kita membayangkan peristiwa ini, ketika Ishak bertanya kepada bapaknya, ya tentu dalam konteks ini Ishak tidak tahu bahwa Tuhan sebenarnya meminta Abraham untuk mempersembahkan dia sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Abraham sungguh-sungguh taat kepada Allah. Abraham benar-benar ingin mempersembahkan Ishak. Abraham bukan tidak berpikir tentang hal yang lain. Alkitab berkata ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, dia bangun pagi-pagi dan menyediakan semua yang diperlukan untuk mempersembahkan korban. Sekalipun dia tahu dia akan menyembelih anaknya, dia tetap melakukannya karena Abraham percaya sungguh bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang sudah memberikan Ishak kepadanya, bukanlah Tuhan yang jahat. Ya, kita tahu pergumulan Abraham, berapa lama dia menantikan Ishak untuk lahir, anak perjanjian. Nah, tapi kita tidak akan melihat bagian itu. Yang kita akan lihat adalah bagian ini. Ketika mereka sampai ke tempat yang dikatakan Tuhan bahwa mereka harus mempersembahkan korban di situ, dan ketika Ishak sudah diikat dan hendak dibunuh oleh Abraham, Tuhan tiba-tiba datang dan berkata kepada Abraham untuk berhenti melakukannya. Dan kemudian Tuhan sungguh menyediakan anak domba untuk menjadi korban menggantikan Ishak. Saudara, tema kita bulan ini adalah the purpose of his coming, atau tujuan dari kedatangan Tuhan. Dan minggu ini kita belajar bahwa Tuhan itu datang, Yesus datang, dia lahir ke dalam dunia untuk menebus segala tuntutan hukum Taurat. Hukum Taurat yang membuat kita ini berdosa di hadapan Allah. Bukan hukum Tauratnya yang salah, tapi ketidakmampuan kita untuk melakukannya lah yang membuat kita ini berdosa di hadapan Allah. Tapi kita bersyukur karena Kristus sudah menebus kita. Dia menanggung setiap hukuman, dia menanggung segala konsekuensi, segala dosa yang kita lakukan. Sehingga hari ini waktu kita datang kepada Allah, kita dapat datang sebagai orang yang dibenarkan. Anak domba di dalam cerita yang kita baca tadi, itu adalah gambaran dari Yesus Kristus yang adalah domba Allah yang sempurna, anak domba Allah yang sempurna, yang menebus setiap dosa kita. Kalau saudara baca di perjanjian lama, ada satu aturan bahwa korban binatang yang dipersembahkan, domba yang dipersembahkan sebagai korban penebus dosa itu haruslah domba yang sempurna, tidak boleh ada tulang yang patah, tidak boleh ada cacat pada tubuhnya. Makanya waktu Yesus ada di kayu salib, waktu Yesus mengalami penganiayaan dan dia disalib, dia dicambuk dan lain sebagainya, dia mengalami sebuah, dia tanggung semuanya itu bagi kita. Tidak ada satu tulangnya pun yang patah. Kenapa? Kalau sampai patah, berarti dia tidak sesuai dengan kriteria korban yang sempurna. Kita bersyukur karena Yesus Kristus menjadi korban yang sempurna. Dialah anak domba Allah yang menebus setiap dosa kita. Semua tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada manusia karena kegagalan melakukan hukum Taurat telah ditanggung oleh Kristus di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga hari ini seperti Ishak yang terlepas dari kematian karena harus dipersembahkan sebagai korban di hadapan Allah. Kita pun hari ini yang harusnya kita memberikan korban, bahkan kita harus menerima hukuman karena dosa kita. Kita telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Hari ini apa yang membuat kita ragu untuk datang kepada Allah? Apa yang membuat kita takut untuk datang berdoa dan beribadah? Apa yang mengintimidasi kita untuk tidak datang kepada Tuhan dan berkata, memanggil dia Bapa? Biarlah kita diingatkan kembali bahwa Yesus sudah datang menebus kita. Dia membayar
semua tuntutan hukum Taurat, supaya hari ini kita dapat terus datang di hadapan Allah. Hari Minggu kemarin saya bagikan ini buat kita bahwa begini, sekarang bukan berarti kita tidak perlu melakukan hukum Taurat. Tapi ketika kita melakukan ketaatan, kita taat beribadah, kita menjaga hati kita, menjaga mulut kita, menjaga mata kita, semua kita lakukan karena kita mengasihi Allah yang telah menanggung akibat dari ketidakmampuan kita. Karena kita pasti akan gagal, kita pasti akan berhadapan dengan satu situasi di mana kita nggak mampu bertahan lagi. Kita mau tidak mau karena kita memang punya tubuh yang berdosa. Alkitab sungguh sangat terbuka dan jujur bagi kita. Alkitab tidak mengajar kita untuk menjadi pribadi yang pura-pura suci. Alkitab mau kita menjadi pribadi yang mengakui kesalahan kita, yang hidup dengan terbuka dan apa adanya di hadapan Allah, supaya anugerahnya dapat terlaksana dalam hidup kita. Saya berdoa biarlah renungan firman Tuhan di hari Rabu ini menguatkan kita, memberkati kita, dan membuat kita kembali bergairah. Mari kita datang di hadapan Allah dengan penuh keberanian, karena kita tahu kita dibenarkan bukan karena segala perbuatan kita, bukan karena kita rajin berdoa dan rajin melakukan segala sesuatu. Semua itu memang harus kita lakukan sebagai bentuk disiplin rohani kita dan sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Tapi kita dilayakkan, kita dibenarkan karena Kristus sudah menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Firman-Mu pagi hari ini yang boleh kami nikmati. Tuhan, berikan kami keberanian. Roh Kudus tolong kami, ingatkan kami. Mungkin kami hari ini hidup di dalam intimidasi dari si jahat. Ketika kami mudah berdoa, kami diintimidasi. Tapi biarlah Tuhan, waktu kami mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, kami dikuatkan, kami dibangunkan kembali. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan percaya bahwa Engkau hadir, Engkau ada bagi kami. Dan Yesus Kristus sudah lahir ke dalam dunia untuk menebuskan, untuk membayar kami dengan lunas. Sehingga hari ini kami dapat datang kepada-Mu dan memanggil Engkau, Ya Aba, Ya Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Memberkati setiap kami yang bekerja, yang sekolah, yang belajar, apapun yang menjadi aktivitas kami hari ini, biarlah Roh Kudus menolong, memberkati kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan keluargaku, selamat beraktivitas di hari Rabu ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.